dengan fase kesimpulan yang akan menjelaskan tentang perkenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Nah, berikut kita akan masuk kepada pendahuluan, yang mana latar belakangnya adalah PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Latihan mengembangkan perangkat pembelajaran dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong serta secara berjenjang. Pengenalan lapangan persekolahan pertama atau PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester keempat. Setelah selesai mengikuti PLP ini, calon pendidik ke depannya diharapkan dapat memperkuat kompetensi pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, membentuk kepribadian dan jati diri calon pendidik yang baik dan tepat. Dengan latar belakang inilah, maka dilakukan PLP 1 di SMP Negeri 2 Pancur Batu, yang penelitiannya meliputi karakter umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, kegiatan kokurikuler sekolah, kokurikuler sekolah dan ekstrakurikuler sekolah, praktek kebiasaan positif di sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan PLP pertama, yang mana pertama adalah pengamatan langsung kultur sekolah. Yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Ketiga, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Keempat, pengamatan kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, informasi umum SMP Negeri 2 Pancur Batu. Bagaimana sih informasi umum tentang SMP Negeri 2 Pancur Batu? Mari kita lihat. Nah, di mana sih SMP Negeri 2 Pancur Batu? Alamatnya adalah Jalan Jamin Ginting nomor 21, Pancur Batu, Bintang Meriah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan NPSN 10213897. Status sekolah adalah sekolah negeri dengan akreditasi A. Di sini kita bisa lihat bagaimana situasi SMP Negeri 2 Pancur Batu dan dengan kepala sekolahnya Bapak Daryanus. Selanjutnya kita masuk kepada sumber daya manusia pada SMP Negeri 2 Pancur Batu, yang memiliki guru berjumlah 52 orang, memiliki siswa 672 orang, memiliki rombongan belajar 32 orang, yang memiliki ruangan kelas 7 ada 6 kelas, kelas 8 ada 8 kelas, dan kelas 9 ada 7 kelas. Selanjutnya kita masuk sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Di sini kita bisa melihat adanya air pancur, kolam ikan, musola, perkarangan bunga, KS, pinjarpin, ruang BK, wastafel, lapangan sekolah, perpustakaan, tong sampah, ruang kelas, dan ruang guru. Nah, di sini berikut prestasi sekolah di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Yaitu pertama ada juara 1 sekolah berseri tingkat SMP pada Hardiknas 2017 dan juara 1 lomba taman terbaik tingkat SMP di Kecamatan Pancur Batu pada tahun 2018, juara 2 pentas seni tingkat SMP pada Hardiknas Pancur Batu tahun 2014, juara 3 lomba cerdas cermat tingkat SMP, juara 1 lomba gerak jalan tingkat SMP pada HUT RI ke-72 Kecamatan Pancur Batu 2017, juara 3 lomba drum band tingkat SMP pada Hardiknas 2017, juara 2 merangkai Janur Putra di tahun 2013. Nah, sekarang kita masuk dengan hasil pengamatan. Dengan guru pamong, yaitu Ibu Dorti Sanromeri Sitopu, SSI, dengan NIPS 1976005, 2220140720001. Di jurnal pelaksanaan kami memiliki 3 kali untuk mendatangi sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu. Yang pertama pada tanggal 10 Maret 2021 pada jam 8
sampai jam 10, aktivitas kegiatan memberi surat izin untuk mengadakan PLP pada Sekolah SMP Negeri 2 Pancur Batu. Dan yang kedua, pada 12 Maret 2021 pada jam 8 sampai jam 11 dengan kegiatan aktivitas pembagian guru pamong. Dan pada tanggal 15 Maret 2021 pada jam 8 sampai jam 12, aktivitas kegiatan adalah mewawancarai dan pengamatan. Selanjutnya, yang pertama kita masuk kepada pengamatan terhadap peserta didik. Kita bisa melihat tabel dari hasil pengamatan kami. Nah, hasil dari pengamatan terhadap peserta didik dapat dilihat bahwa secara keseluruhan peserta didik belum terlalu mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan ada beberapa poin seperti poin untuk memilih minat bakat, memilih jurusan, dan menerima hasil yang dicapai. Peserta didik masih belum terlalu mampu dan masih membutuhkan bantuan dari orang yang lebih dewasa. Selebihnya, peserta didik sudah mampu mengendalikan emosi, sudah mampu berpikir dengan baik, dan merasa aman di lingkungan peserta didik berada. Yang kedua, masuk kepada pengamatan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Kita bisa lihat pada tabel tersebut, dengan hasil pengamatan struktur organisasi dan tata kerja di sekolah tersebut mempunyai bagan struktur organisasi sekolah pada ruang kepala sekolah. Pada bagan tertera dengan jelas deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi yang dimulai dari komite sekolah adalah sebagai memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Wakil kepala sekolah membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah seperti menyusun, membuat dan melaksanakan program kegiatan sekolah serta guru sebagai pengajar dan pendidik peserta didik. Nah, di sini kita bisa lihat struktur organisasi SMP Negeri 2 Pancur Batu. Selanjutnya, yang ketiga ada pengamatan terhadap visi misi sekolah. Dengan visi mewujudkan siswa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, dan unggul dalam iptek dan impak. Dengan misi, melaksanakan pengembangan KTSP dalam pengembangan proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pengembangan tenaga kependidikan untuk meningkatkan nilai kelulusan. Ketiga, melaksanakan kegiatan pengembangan impak. Keempat, melaksanakan pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik. Kelima, melaksanakan pengembangan lomba-lomba seni dan budaya. Keenam, melaksanakan pengembangan sarana pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan. Ketujuh, melaksanakan pengembangan pelestarian lingkungan hidup. Kedelapan, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, terpelihara, serta lestari. Dengan hasil survei dengan baik. Dari hasil pengamatan terhadap visi misi sekolah pada sekolah tersebut, terdapat visi dan misi yang tertera jelas di beberapa tempat seperti pada bagian depan sekolah, ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Penempatan visi misi di beberapa tempat juga cukup bagus agar setiap tamu yang datang dapat melihat dengan jelas visi misi sekolah tersebut. Nah, keempat, kita masuk kepada pengamatan terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Dengan hasil pengamatan, pada pengamatan peraturan dan tata tertib di SMP Negeri 2 Pancur Batu dapat dilihat dari cara berpakaian siswa dan guru SMP Negeri 2 Pancur Batu yang rapi dan sopan. Namun dikarenakan observasi PLP dilakukan selama masih pandemi atau COVID-19, pakaian dikenakan guru dan siswa tidak seragam. Saat melakukan observasi secara langsung ke sekolah, ada beberapa siswa yang datang untuk mengambil soal ujian. Jadwal pengambilan soal ujian pun berbeda-beda tiap tingkatan. Dan dari sini kami melihat bahwa siswa-siswi SMP Negeri 2 Pancur Batu sangat mematuhi jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah dalam pengambilan soal ujian. Sejak awal memasuki SMP Negeri 2 Pancur Batu, siswa telah diberitahu mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 2 Pancur Batu. Kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib tersebut harus disertai dengan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakannya. Ketika dilakukan observasi di sekolah, kami tidak menemukan kertas atau poster tata tertib di sekolah tersebut, baik itu di dalam kelas maupun di ruangan lainnya. Yang ada hanya poster budaya Maluku. Nah, di sini kita masuk kepada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada SMP Negeri 2 Pancur Batu. Dengan ekstrakurikuler, pramuka, tari, pencak silat, marching band, dan paskibraka.
dengan kokurikuler, olimpiade dari berbagai mata pelajaran seperti matematika dan IPA. Dari hasil pengamatan terhadap kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah tersebut, sekolah mempunyai beberapa kegiatan seperti pramuka, paskibraka, pencaksilat, seni tari, dan marching band. Dan pelaksanaannya sudah baik karena setiap kegiatan rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan minat bakat peserta didik. Guru juga ikut serta untuk menjadi pembina dalam setiap kegiatan sehingga dapat mengarahkan siswa dengan baik. Setiap siswa diwajibkan memilih minimal satu kegiatan sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya, pengamatan terhadap budaya sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada pengamatan terhadap budaya sekolah. Nah, di sini kita bisa lihat kepada tabel. Dari hasil pengamatan terhadap observasi budaya sekolah secara keseluruhan sudah baik. Beberapa budaya yang biasa diterapkan di sekolah seperti sopan santun, 5E, serta kedisiplinan sudah terlaksanakan dengan baik di sekolah tersebut. Guru dan siswa menjalankan kegiatan sesuai dengan perannya masing-masing dengan baik dan tetap melaksanakan budaya tersebut. Demikian halnya dengan sarana prasarana di sekolah sudah tertera dengan rapi. Fasilitas di setiap ruangan kelas juga tersedia dengan baik, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pada siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sekarang kita masuk kepada jurnal pelaksanaan PLP 1 mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat kami melakukan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya masuk kepada pengamatan terhadap proses pembelajaran. Kita bisa lihat absensi harian pada siswa, pengumpulan tugas yang dilakukan di GC atau Google Classroom. Hasil pengamatan pada proses pembelajaran yang berlangsung di SMP Negeri 2 Pacu Batu di masa pandemi COVID-19 ini tidak dapat berjalan secara maksimal sebagaimana mestinya. Tentunya hal tersebut tidak efektif bagi siswa ketika menerima proses pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Guru tetap memaksimalkan usahanya sebaik mungkin agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Di dalam masa pandemi ini, guru menggunakan WA Group dan Google Classroom untuk pembelajaran. WA Group berguna untuk list absen dan Google Classroom digunakan sebagai tempat pemberian materi dan pengumpulan tugas. Mengenai Zoom, guru dan siswa belum memakainya dikarenakan banyaknya kendala dari segi pengoperasian HP yang siswa tidak paham ataupun jaringan di daerah Pacu Batu yang tidak kuat. I. Pengamatan terhadap kompetensi guru dan PBM. Hasil pengamatan terhadap kompetensi guru dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari 4 standar kompetensi guru sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi kepribadian ini ialah berkaitan dengan karakter personal, kompetensi sosial berkaitan dengan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, serat kompetensi profesional adalah kemampuan untuk keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa dilaksanakan dengan baik. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa guru di sekolah tersebut sudah memenuhi semua standar kompetensi karena setiap poin sudah dilaksanakan dengan baik. Sekarang kita masuk kepada penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari kegiatan PLP 1 yang kami laksanakan di SMP Negeri 2 Pacu Batu dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar secara daring sesungguhnya sangat tidak efektif. Tetapi, guru sebagai selaku pendidik berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar supaya siswa memahami apa yang diajarkan. Siswa berperilaku sopan dan aktif, budaya sopan santun juga sudah menjadi kebiasaan baik siswa maupun guru, sehingga dapat menghasilkan penerus yang bermoral dan bertanggung jawab. Kepala sekolah dan guru melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kelengkapan sarana prasarana dan administrasi juga diatur dengan baik dan lingkungan sekolah juga ditata dengan indah dan rapi, yang membuat nyaman proses belajar mengajar. Saran,
Sebagai calon guru, mahasiswa PLP harus melakukan observasi dengan baik sehingga diperoleh data yang akurat. Lampiran. Ini ada surat izin untuk melaksanakan PLP 1. Yang kedua ada lembar pengesahan. Yang ketiga ada surat pernyataan setelah melaksanakan PLP 1. Ini ada beberapa dokumentasi dengan kelompok saya sendiri dan foto bersama guru kami. Terima kasih.